Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bersama ini saya mencoba untuk menjelaskan atau mempresentasikan innovation system di aplikasi JKN. Daftar isi yang berada pada presentasi ini adalah kami akan pertama kali memperkenalkan tim, kedua adalah judul ide, deskripsi dan tujuan, lalu diikuti dengan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah. Berikut juga alur proses aplikasi yang akan dikembangkan pada fitur aplikasi JKN. Untuk sesi pertama, saya akan memperkenalkan dulu terkait tim yang mencoba menyusun inovasi sistem dari aplikasi JKN. Tim kami dalam project kami terdiri dari 3 orang. Memperkenalkan tim yang tergabung pada inovasi sistem BPJS Kesehatan terdiri dari 3 orang berprofesi seperti terlampir. Nama saya sendiri Davelina Ramadina Pane, berprofesi sebagai karyawan pada salah satu perusahaan BUMN di Jakarta, memiliki pengalaman lebih kurang 22 tahun di bidang teknologi informasi dan juga GRC. Lalu yang kedua adalah Ibnu Hamdani, berprofesi sebagai programmer pada perusahaan konsultan IT, juga memiliki pengalaman 8 tahun di bidang informasi teknologi khususnya development. Lalu yang ketiga adalah dengan Arsya Putria, berpengalaman sebagai seorang desain grafis, memiliki pengalaman lebih kurang 10 tahun. Perkenalan timnya sebagai berikut. Lalu saya akan memasuki untuk slide kedua yang akan membahas judul, ide, deskripsi, dan tujuan dari dibuatnya inovasi aplikasi JKN ini. Kami mencoba untuk memberikan judul transformasi pelayanan kesehatan menjadi layanan digital untuk masyarakat. Tujuannya dibuat aplikasi ini adalah membuat satu aplikasi yang berjalan secara sistematis pada BPJS Kesehatan. Dari sisi data pun juga terintegrasi sehingga mempermudah peserta mengakses atau mendapatkan informasi dan juga menggunakannya secara konkret. Dan tentunya ke depan dapat menjadi aplikasi super apps dengan harapan kami tentunya ya, dengan kelengkapan fitur-fitur yang nantinya akan coba kami jelaskan. Adapun juga deskripsi dari fitur-fitur yang ada, yaitu juga ada fitur opinion, ambulans 24 jam, integrasi data tentunya sangat dibutuhkan dalam hal ini, penghargaan, checker, dan estimasi biaya. Untuk fitur option itu menyediakan beberapa solusi bagi peserta yang ingin berkonsultasi atas hasil periksa kesehatan mereka. Lalu tentunya diikuti juga pengingat obat atau janji temu, yaitu fitur pengingat dalam fitur yang ada di aplikasi. Jadi sehingga peserta dapat mengatur janji dan juga obat-obatan yang beliau konsumsi. Tentunya itu nanti akan berupa report yang dapat diberikan kepada dokter pada saat pertemuan untuk diskusi kesehatan. Lalu diikuti program kesehatan kesejahteraan yang merupakan fitur penyedia konten edukatif dan program kesehatan lainnya yang dapat ditambahkan di dalam fitur tersebut. Kedua, monitoring kesehatan. Ini adalah fitur utama juga ya untuk memantau kondisi dari kesehatan masing-masing peserta. Selain itu, fitur yang sangat cukup menarik di sini adalah bagaimana memanggil ambulans dalam kondisi darurat dan itu dilakukan selama 24 jam. Berikutnya juga reminder tentang tingkat tekanan darah atau gula darah, dan juga beberapa penyakit generatif lainnya. Untuk integrasi data kesehatan tentu ini memang sudah dilakukan oleh BPJS sebelumnya, namun di sini kami menambahkan adanya catatan medis elektronik yang dapat diambil dari kuesioner dan juga data dari rumah sakit. Selanjutnya juga fitur bekerja sama dengan transportasi online ini juga sangat menarik, di mana nanti para peserta dapat menggunakan transportasi online ini untuk
mengambil obat atau mungkin sekaligus untuk mengantarkan secara cepat ke pelayanan kesehatan atau rumah sakit terdekat. Lalu diikuti juga fitur estimasi biaya, ini sangat penting sekali bagi peserta untuk mengetahui berapa sih biaya yang akan keluar apabila peserta, mencoba melakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan tentunya pasti gratis dengan menggunakan BPJS, namun ada hal-hal tertentu yang mungkin tidak ditanggung oleh BPJS, namun peserta mampu untuk membayar. Selain dari itu juga kami menyediakan forum sesama peserta, di mana di sini peserta dapat berinteraksi atau bertukar pikiran atau bertukar pengalaman satu sama lain. Nah, ini terlampir adalah fitur-fitur yang coba kami sampaikan kepada panitia. Ada opinion, ambulans 24 jam, integrasi data, health checker, award, dan insentif ini juga termasuk yang cukup penting bagi tenaga kesehatan. Jadi ada semacam award bagi mereka atau juga pada peserta yang rajin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan itu sendiri. Eee Sambil saya jelaskan dari fitur utama tadi, kami juga coba untuk, menyampaikan tambahan fitur aplikasi JKN lainnya. Mungkin ini termasuk sifat tambahan, yaitu di sini adalah screening penyakit umum, screening penyakit generatif, pelayanan home care, laboratorium, dan tutorial, untuk olahraga. Oke, saya coba akan masuk ke slide berikutnya itu latar belakang, identifikasi masalah dan juga apa saja batasan masalahnya. Terlampir adalah latar belakangnya itu sendiri adalah tentunya dengan, sesuai dengan judulnya ya Bapak Ibu sekalian, transformasi pelayanan kesehatan menjadi layanan digital untuk masyarakat. Jadi latar belakang itu untuk mempermudah akses dari peserta untuk melakukan satu aktivitas, kesehatan di dalam aplikasi JKN itu sendiri. Nah, identifikasi masalahnya adalah terlampir bahwa adanya pengelolaan dana yang menjadi lebih efisien, tentunya dengan adanya aplikasi JKN dengan berbagai fitur ini. Lalu pengembangan program jaminan, meningkatkan efektivitas, dan juga adaptasi terhadap perubahan dan tantangan. Batasan masalahnya terlampir Bapak Ibu sekalian bahwa keterbatasan pelayanan kesehatan, yang, cukup signifikan itu, perlu diatasi secara bersama. Lalu pengelolaan di informasi yang sering menjadi, momok bagi peserta karena adanya keterbatasan atau keterlambatan untuk mendapatkan informasi tersebut. Diikuti dengan nomor 3 dan 4, efisiensi dari birokrasi, yang tentunya mengakibatkan lama pengaksesan atau lama untuk mendapat penanggulangan kesehatan. Lalu yang keempat adalah ketersediaan dana bagi peserta yang menjadi tonggak utama tentunya dalam hal ini. Sehingga membutuhkan sekali pelayanan, yang cukup, maksimum dari BPJS Kesehatan. Nah, lalu untuk memasuki, slide keempat, bagaimana alur proses aplikasi ini akan dikembangkan? Alur pembuatannya kami menggunakan waterfall, di mana dibutuhkan analisa, desain sistem, coding, pengujian, dan juga implementasi. Pertama melalui kebutuhan sumber data terlampir adalah dari data teknologi kesehatan, kita akan melakukan benchmark kepada data kesehatan secara internasional juga dalam negeri, data lembaga yang berada di Indonesia, dan juga data pusat statistik. Lalu data pendukungnya termasuk dalam sini adalah data klaim dari layanan BPJS Kesehatan, data penyakit-penyakit yang mungkin kami bisa mendapatkannya juga dari browsing atau beberapa data yang nantinya, kita coba untuk mendapatkannya secara konsultasi, lalu data polling di sini kesehatan seperti kepuasan peserta dan juga data fasilitas kesehatan. Nah, pembuatan desain sendiri itu melakukan analisa kebutuhan sistem terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan melakukan, coding untuk membangun fitur yang nantinya akan digunakan pada aplikasi JKN. Nah, setelah aplikasi atau coding selesai, maka pengujian memastikan fitur berjalan normal. Implementasi ketika sudah melakukan pengujian, maka sistem sudah siap untuk dilakukan secara piloting di beberapa wilayah tertentu. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat dan, semoga, penjelasan yang saya sampaikan, pada malam hari ini dapat menjadi pertimbangan untuk, Bapak dan Ibu dalam mengembangkan aplikasi JKN itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.